Tantum ergo sacramentum veneremur Cerlui et antiquum documentum novo cedere tui prestet vide supplementum sensum defectui. Makna Kamis Putih bagi umat Katolik. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Kamis Putih ini. Kita bisa belajar tentang pelayanan, kerendahan hati, kebersamaan, dan kesederhanaan. Selain itu, kita bisa mempelajari bahwa Yesus dalam bentuk manusia bisa sedih. Dalam Kamis Putih, kita juga tahu bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Dalam Kamis Putih kita mengenang peristiwa sebelum Yesus disalib. Tepatnya malam perjamuan terakhir Yesus bersama 12 muridnya. Dalam perjamuan tersebut, Yesus berbagi roti Paskah dan membasuh kaki para muridnya sebelum penyaliban. Pembasuhan kaki dimaknai sebagai lambang kerendahan hati dan ajaran untuk melayani. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama makna Kamis Putih, antara lain adalah 1. Perjamuan kudus. 2. Peristiwa pembasuhan. 3. Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa. 4. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. 5. Petrus memotong kuping seorang prajurit dan Yesus menyembuhkan kupingnya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tiga makna pembasuhan kaki saat Kamis Putih. Upacara pembasuhan kaki adalah hal identik di Misa Kamis Putih. Sebanyak 12 pria menggambarkan kondisi kala Yesus membasuh kaki 12 muridnya. Peristiwa ini terjadi pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalib. Ada 3 hal yang mau disampaikan Yesus dalam prosesi pembasuhan kaki. Pertama, Yesus menunjukkan bagaimana kasih yang ia berikan pada semua murid. Kasih itu diberikan secara utuh pada semuanya. Tak peduli seberapa baik maupun seberapa jahat sifat para murid, Yesus secara sama rata membasuh kaki para murid. Kasihnya tuntas, kasihnya tidak setengah-setengah, kasihnya tidak berhenti di tengah jalan. Kedua, Yesus hendak memberikan gambaran pengorbanan dirinya di salib. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya dengan membasuh kaki muridnya. Yesus mengambil rupa seorang hamba dan sebagai manusia, meskipun ia adalah putra Allah. Ketiga, untuk menyampaikan kebenaran bahwa dia meminta pada para muridnya untuk saling melayani dengan segala kerendahan hati. Paus Fransiskus mencium kaki umat muslim pada saat pembasuhan kaki pada pesta Hari Raya Kamis Putih. Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia telah memberikan teladan bagaimana melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk selalu mencintai sesama umat manusia. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Tuhan memberkati. Apakah Yudas Iskariot berjasa dalam karya keselamatan manusia? Tentu saja kita tidak bisa berkata bahwa tanpa Yudas tidak ada keselamatan, karena Tuhan juga dapat menggunakan cara yang lain. Dalam artian, tanpa pengkhianatan Yudas, orang Farisi juga tetap dapat menangkap Yesus dan berusaha untuk membunuhnya, seperti yang diceritakan dalam beberapa kejadian di Injil Yohanes. Yudas bukan orang yang berjasa dalam karya keselamatan, sebab dia menolak keselamatan tersebut. Yudas Iskariot, karenanya,
menjadi figur di mana dosa berkuasa, karena dia membiarkan diri dituntun oleh setan, sebab memang kematian Yesus adalah akibat dan karena ada dosa. Di sini Yudas memainkan peran penting, peran tentang bagaimana kedosaan membutakan dirinya, yang menjadikan rahmat panggilan rasul tidak hidup dalam dirinya. Keselamatan tidak disongsongnya, namun disangkalnya. Apa arti adorasi sakramen Maha Kudus setelah Misa Kamis Putih? Setelah Misa Kamis Putih selesai, sakramen Maha Kudus tidak disimpan kembali di tabernakel seperti biasa, tetapi dibawa ke tempat khusus yang disebut altar reposisi, untuk kemudian diadorasi oleh umat. Adorasi ini adalah bentuk berjaga dan menemani Yesus, mengenang saat ia berdoa dan mengalami kesedihan di Taman Getsemani sebelum ditangkap dan disalibkan. Adorasi sakramen Maha Kudus pada malam Kamis Putih adalah momen hening dan penuh makna, mengajak umat untuk merenungkan cinta Yesus yang rela menyerahkan dirinya demi keselamatan dunia. Kita diajak untuk seperti para murid, berjaga-jaga bersama Yesus, meskipun dalam Injil, para murid justru tertidur ketika Yesus paling membutuhkan mereka. Melalui adorasi ini, umat Katolik masuk dalam suasana pekatnya penderitaan Kristus, bukan dengan kesedihan semata, tapi dengan hati yang siap untuk mengikutinya sampai puncak pengorbanan di kayu salib.